Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Cana Kurniawan, NIM 345. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produksi, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, seperti kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi. Termasuk juga kemunculan telegraf dan internet merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong dan saling ketergantungan independensi aktivitas ekonomi dan budaya. Saya Inas Nuralfia, NIM 351. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Dampak dari globalisasi dan digitalisasi ekonomi ini ada di beberapa dan di berbagai bidang. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Contoh dari globalisasi di bidang ekonomi salah satunya adalah e-commerce seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan yang lainnya. E-commerce menjadi salah satu bisnis yang sedang tumbuh pesat. Melalui e-commerce, manusia akan dimanjakan oleh kemudahan-kemudahan bertransaksi barang. Bisnis e-commerce ini didukung oleh kemajuan teknologi dan industri telekomunikasi dan informasi. Pada bidang ekonomi ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari bidang ekonomi sendiri ini adalah yang pertama, memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Yang kedua adalah mudahnya mendapatkan barang impor dari luar negeri dengan harga yang murah. Yang ketiga adalah bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar. Dan yang keempat adalah terbukanya kesempatan bekerja di luar negeri. Selanjutnya adalah dampak negatif. Yang pertama yaitu pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Yang kedua adalah memicu konsumerisme atau gaya hidup yang boros atau tidak hemat. Tiga adalah masuknya banyak tenaga kerja asing yang mendominasi tenaga kerja lokal. Dan yang keempat yaitu matinya usaha-usaha lokal karena penjualan barang dari luar negeri. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya, yaitu dampak positifnya yang pertama, menuntut masyarakat berpikir modern, dan yang kedua, menuntut masyarakat memahami keberagaman budaya di dunia atau multikulturalisme dunia. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat akibat adanya rasa saling ketergantungan, baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari bidang sosial dan budaya. Yang pertama adalah gagal memahami modernisasi hingga berperilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja yang diakibatkan oleh tayangan televisi atau media massa lainnya. Dan yang kedua adalah memudahnya atau mudah terpengaruhnya oleh pengaruh budaya-budaya barat dan budaya luar hingga melupakan budaya lokal. Yang ketiga adalah budaya lokal dianggap tradisional dan mulai ditinggalkan. Yang ketiga ada di bidang transportasi. Dampak positif dari bidang transportasi sendiri ini adalah yang pertama, kemudahan distribusi alat transportasi baik transportasi umum maupun pribadi yang bisa menjangkau ke beberapa negara dan mampu mempengaruhi harganya. Yang kedua adalah kecanggihan dalam bidang transportasi pun semakin baik dan membuat siapapun menjadi nyaman. Yang ketiga adalah untuk biaya transportasi baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi pun semakin murah. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama adalah kendaraan pribadi akan semakin bermunculan sehingga seringkali menimbulkan kemacetan. Yang kedua adalah jumlah kendaraan yang semakin banyak, selain membuat macet juga semakin membuat pencemaran udara. Yang ketiga adalah jumlah kecelakaan pun akan meningkat karena adanya penggunaan transportasi yang semakin banyak. Dan yang terakhir, dampak globalisasi dan digitalisasi ekonomi di bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya yang pertama yaitu semua orang bisa mendapatkan dengan mudah sejumlah informasi yang diperoleh dari internet. Yang kedua adalah memudahnya atau mudahnya berhubungan atau berkomunikasi pada beberapa orang dengan jarak yang jauh. Yang ketiga adalah kemudahan dalam melakukan kegiatan seperti jual beli barang, distribusi barang, dan lain sebagainya. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, adanya sejumlah kasus kejahatan yang terjadi di media sosial atau cybercrime. Yang ketiga adalah
adanya penyalahgunaan dari sejumlah situs untuk dijadikan situs yang berbahaya, bahkan sejumlah situs porno. Yang ketiga adalah potensi atas sejumlah pelanggaran dari hak atas privasi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bobi Ardianto Ishak, NIM 357. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan era globalisasi ekonomi. Kebijakan perdagangan adalah langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Pada era globalisasi saat ini, Indonesia menerapkan kebijakan perdagangan bebas dengan menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas atau World Trade Organization atau yang disingkat dengan WTO. Perdagangan bebas ini bertujuan untuk memperluas jalur perdagangan di seluruh dunia dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Penerapan perdagangan bebas dinilai sangat menguntungkan bagi negara-negara yang saling bekerja sama karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perdagangan bebas Indonesia berada wilayah Indonesia bagian barat yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura, yaitu kota Batam. Batam merupakan sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan yang pesat. Perdagangan bebas di Batam diberlakukan sejak tahun 2007. Batam ditetapkan sebagai kawasan yang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diberlakukan untuk jangka waktu 70 tahun. Peraturan perdagangan bebas Batam diatur dalam PP nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Adanya kawasan perdagangan bebas di Indonesia sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan jalur lalu lintas perdagangan internasional, meningkatkan devisa negara, dan juga dapat mensejahterakan umum. Perdagangan bebas sendiri termasuk dalam kategori globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi ekonomi merupakan menyatukan kegiatan konsumsi, ekonomi produksi, dan investasi antar negara yang terjadi di penjuru dunia. Kebijakan pasar bebas juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap globalisasi di Indonesia. Dampak positifnya yaitu satu, dengan adanya pasar bebas di Indonesia ini dapat meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri. Yang kedua, memberikan peluang bagi investor dan dapat membangun Indonesia menjadi negara produksi. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan devisa negara yang dihasilkan dari biaya masuk dan biaya ekspor impor. Dan yang keempat, pertumbuhan teknologi yang pesat. Dan yang kelima, mensejahterakan masyarakat. Dan yang satunya dampak negatif, yaitu yang ke satu, Indonesia menjadi ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, adanya persaingan antar produk dalam negeri dan produk luar negeri. Yang ketiga, apabila kalah persaingan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan yang ada di Indonesia saat ini. Sebenarnya apa sih kebijakan perdagangan itu? Nah, kebijakan perdagangan adalah langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur struktur atau komposisi dan arah perdagangan agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Pada saat era globalisasi saat ini, pemerintah sedang menerapkan yaitu perdagangan bebas yang bertujuan untuk memperluas perdagangan di seluruh dunia. Dampak positif dari perdagangan bebas ini yaitu bisa dengan adanya para bebas di Indonesia ini dapat meningkatkan kualitas dari produk dalam negeri. Yang kedua, memberikan peluang bagi investor dan dapat membangun Indonesia menjadi negeri yang produksi. Yang ketiga, dapat meningkatkan devisa negara yang dihasilkan dan biaya masuk dan biaya ekspor impor. Yang keempat, pertumbuhan teknologi yang besar. Yang kelima, mensejahterakan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Indonesia menjadi ketergantungan terhadap negara lain antara produk dalam negeri dan produk dalam luar negeri. Yang ketiga, apabila kalah persaingan menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan menurun. Jadi intinya di kebijakan perdagangan ini pemerintah sedang menerapkan perdagangan bebas agar negara kita
bisa bebas untuk menjual atau mengekspor di negara yang lain, begitupun sebaliknya. Nama saya Gian Lorenzolis Bintang, NIM 333. Saya akan menjelaskan tentang peluang globalisasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi dan telekomunikasi telah membuat dunia serasa seolah tanpa batas dan sekat. Kemajuan teknologi telekomunikasi telah membuat hubungan komunikasi penduduk antar negara di berbagai belahan dunia menjadi semakin terbuka dan mudah. Seolah dunia ini kecil, orang dapat berkomunikasi setiap saat walaupun berada di belahan dunia dalam jarak yang amat jauh secara fisik. Namun, dengan kecanggihan alat komunikasi, semuanya terasa dekat seolah tidak terpisahkan oleh jarak dan batas. Globalisasi di bidang ekonomi mendorong munculnya perdagangan bebas lintas negara. Perdagangan bebas adalah salah satu situasi di mana arus lalu lintas barang, jasa, dan manusia dari dan ke suatu negara di dunia ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Keadaan seperti itu akan menimbulkan peluang dan ancaman bagi bangsa Indonesia. Peluang itu berupa makin mudahnya barang dan jasa produksi Indonesia untuk memasuki pasar luar negeri. Hambatan non-tarif seperti kuota dan sebagainya bagi produk Indonesia ke negara lain akan semakin hilang atau tidak berarti lagi. Demikian pula halnya dengan tenaga kerja Indonesia. Peraturan imigrasi yang berarti, namun di sisi lain keadaan itu juga dapat menimbulkan ancaman bagi Indonesia. Barang, jasa, dan tenaga kerja asing boleh masuk ke Indonesia dengan tanpa hambatan yang berarti. Akan terjadi persaingan kualitas barang dan jasa dan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri guna merebut pasar dalam negeri. Sekian, terima kasih. 2. Tantangan globalisasi. Globalisasi dapat dipandang sebagai suatu tantangan. Konteks globalisasi sebagai suatu tantangan merupakan cara pandang yang optimis. Suatu tantangan sendiri bermakna bahwa sesuatu harus disikapi dengan berbagai upaya dan strategi. Pasar bebas juga merupakan sesuatu yang menantang karena pada pasar bebas kita harus memanfaatkan peluang untuk mengembangkan industri dan menghasilkan produk-produk yang dapat bersaing pada pasar internasional. Berikut ini adalah tentang tantangan-tantangan pada pasar bebas. Yang pertama, moral dan integritas. Yang kedua, transformasi digital. Yang ketiga, sumber daya manusia. Yang keempat, persaingan yang ketat. Yang kelima, perubahan masyarakat. Yang keenam, kurangnya dukungan pemimpin. Yang ketujuh, ketidakpastian kondisi ekonomi. Yang kedelapan, kegagalan dalam mengelola keuangan. Yang kesembilan, perencanaan pemasaran. Yang kesepuluh, ekspektasi yang tidak realistis. Dampak perekonomian Indonesia pasca krisis ekonomi global. Dampak terhadap perkembangan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2008 mencapai 6,1%. Dampak yang ditimbulkan oleh krisis keuangan global terhadap perekonomian Indonesia mulai dirasakan pada triwulan keempat, yaitu tahun 2008, di mana pertumbuhan ekonomi triwulan keempat tahun 2008 menurun sebesar minus 3,6% dibandingkan triwulan ketiga, yaitu pada 2008, dan meningkat 5,2% dibandingkan dengan triwulan keempat pada 2007, yang berarti lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan-triwulan sebelumnya. Penurunan ekspor dan perlambatan pertumbuhan investasi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2009. Untuk menjaga kemerosotan pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat diupayakan untuk tetap dijaga dengan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dan berbagai program pengurangan kemiskinan. Volume APBN tahun 2009 diperkirakan meningkat dibandingkan realisasi APBN tahun 2008. Di sisi moneter, nilai tukar rupiah yang sebelumnya sempat menguat dari 9.419
pada bulan Desember 2007 menjadi 9.118 pada bulan Juni 2008 didorong oleh peningkatan penerimaan ekspor dan pemasukan modal swasta. Selanjutnya di sektor keuangan, meskipun kondisi perekonomian dunia mengalami guncangan yang sangat berat, namun ketahanan sektor perbankan Indonesia masih cukup kuat di tengah-tengah krisis ekonomi dunia. Dampak terhadap pertumbuhan sektor real dalam bidang infrastruktur. Yang pertama yaitu di dalam sektor transportasi. Berkurangnya anggaran pemerintah akibat dari krisis keuangan global mengakibatkan semakin tidak terpenuhinya kebutuhan dan pemeliharaan rehabilitas infrastruktur transportasi. Di sisi lain terjadi kenaikan biaya transportasi akibat terdepresiasinya nilai rupiah dan inflasi. Hal ini telah mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kinerja infrastruktur transportasi dalam mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia. Antara lain penurunan tingkat keselamatan, kelancaran distribusi, dan terhambatnya hubungan dari satu daerah ke daerah lainnya, dan tersebut menyebabkan biaya angkut dan biaya produksi jauh lebih mahal dari harga yang seharusnya, sehingga berdampak pada meningkatnya harga jual dan barang jasa. Dari sektor perumahan dan permukiman, pengurangan likuiditas akibat krisis global berdampak pada ketersediaan anggaran pemerintah untuk membangun perumahan dan permukiman. Penurunan tingkat permintaan dan komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia mengakibatkan pengurutan sektor real yang berlanjut pada kenaikan PHK dan penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya demand terhadap perumahan dan pemukiman. Selanjutnya yaitu di dalam sektor pertanian. Ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Dampak krisis kepada sektor pertanian lebih disebabkan dari sisi permintaan atau demand side dan bukan karena faktor keuangan atau financial side. Saat krisis ekonomi terjadi, justru sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk penciptaan lapangan kerja yang baru. Dampak krisis ekonomi juga belum terasa signifikan di dalam sektor perikanan dan kelautan. Selanjutnya yaitu di sektor kehutanan. Krisis ekonomi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap sumber penghidupan masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitarnya. Inflasi dan meningkatnya biaya hidup serta input pertanian misalnya akan menimbulkan kemunduran bagi banyak warga rumah tangga. Walaupun demikian, sumber penghidupan mungkin membaik karena perkembangan-perkembangan seperti meningkatnya keuntungan dari tanaman ekspor, runtuhnya hukum dan ketertiban selama krisis seperti yang terjadi di Indonesia juga merupakan faktor pendukung yang bersifat negatif maupun positif. Terima kasih. Dampak terhadap pertumbuhan sektor selanjutnya yaitu dalam bidang lingkungan hidup. Krisis ekonomi akan berdampak terhadap kebutuhan untuk menata lingkungan, menurunkan karbon dioksida di atmosfer dan berinvestasi untuk energi ramah lingkungan, yang berakibat pada meningkatnya ongkos energi sebesar 20% dan meningkatnya harga barang-barang. Dalam bidang perdagangan dan industri, pelemahan permintaan dunia sebagai dampak krisis ekonomi akan berdampak terhadap penurunan volume perdagangan dunia. Akibatnya, persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin runcing dan harga komoditas pada tahun 2009 diperkirakan akan lebih rendah dari tahun 2008. Kesimpulannya, dalam era globalisasi dan digitalisasi ekonomi ini memiliki hubungan yang berkaitan satu sama lain. Globalisasi sendiri merupakan suatu perubahan yang cepat atau pesat. Tentu akan berdampak juga terhadap digitalisasi ekonomi, sehingga memberikan dampak positif maupun negatif dengan adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut, baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi, ilmu komunikasi, dan sebagainya. Itu semua memberikan keuntungan dan kerugian tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selain itu, terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam hal globalisasi dan digitalisasi yang harus dihadapi dan dimanfaatkan sebaik mungkin.